Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini masih loyo-loyo karena 2 hari terkuras tenaga. Ya, sekali lagi biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita ulangi adalah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa subuh hari ini kita kembali dipertemukan di majlis yang mubarakah ini, di majlis yang mulia ini. Dan kita berharap bahwa segala upaya kita, kerja keras kita, perjuangan kita itu kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik dari hambanya. Yang selanjutnya bahwa Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap hambanya. Demikian pula salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini alhamdulillah, lama sekali rasanya baru bisa berjumpa kembali pada status yang berbeda. Kalau sebelumnya mempersilahkan Haji Darmawan Sonda, sekarang tiba gilirannya saya yang dipersilahkan. Ya begitulah kehidupan, ya saling mempersilahkan. Ya semoga di dalamnya ada kebaikan dan kebaikan itu terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada subuh hari ini ya saya tertarik untuk menyampaikan satu materi yang sebenarnya materi ini sering disampaikan oleh Ustadz Abidin. Cuma lama-lama ini saya lihat Ustadz Abidin tidak menyampaikan itu, sehingga kemarin sore waktu ditawari sama Pak Haji Darmawan, ya biarlah materi itu juga kami sampaikan, biar ada yang bantu-bantu Ustadz Abidin, karena kami merasa bahwa ya ini adalah tanggung jawab bersama sebenarnya.
Menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawabnya Ustadz Abidin untuk menyampaikan itu, tetapi kita semua. Sebab bagaimana tujuan kami, harapan kami, para teman-teman, para ikhwan di Pejuang Subuh, itu bisa semakin memaksimalkan kesempatan kita, khususnya pada 2 malam itu, ya, pada malam Rabu dan pada malam Jumat. Ya, kita mesti harus maksimalkan itu. Dan bagaimana caranya supaya itu bisa dimaksimalkan? Maka salah satu hal yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus mempelajari, mendalami ilmu tajwid atau ilmu tahsin itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu dia berkata bahwa siapa yang dari Aisyah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata di dalamnya dan sulit baginya bacaan tersebut, dia akan mendapatkan 2 pahala. Dari hadis ini kita bisa memaknai beberapa hal. Sebenarnya semua punya keistimewaan, tetapi ternyata keistimewaan itu lebih didapatkan oleh orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Keistimewaan itu didapatkan oleh orang yang selalu memperbaiki bacaan Qur'annya. Meskipun orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena pahala dia membaca Al-Qur'an, kemudian pahala yang kedua adalah karena dia membaca dengan terbata-bata, semangatnya yang dinilai. Tetapi orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, apalagi dengan ilmu tajwid misalnya, dengan tahsin yang maksimal, maka ternyata malaikat bersama dia. Coba berbiasanya. Ya, logika berpikir kalau malaikat bersama kita, apa kira-kira impian kita yang tidak tercapai? Kita mau selamat di dunia? Pasti. Kita mau bahagia di akhirat? Pasti. Kenapa? Karena malaikat selalu bersama dengan kita. Sama halnya dengan duduk-duduknya kita. Ya, kalau saya mau pinjam bahasanya Haji Syukur, ya, kita tidak tinggalkan tempat ini sebelum malaikat mengampuni kita. Nah, dengan membaca Al-Qur'an, ya, dengan membaca Al-Qur'an dengan mahir, dengan baik, maka malaikat yang mulia bersama dengan kita. Kemudian yang selanjutnya kata Utsman bin Affan radhiyallahu "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Yang artinya, jika benar-benar hati kalian yang suci. Coba, jika benar-benar hati kalian yang suci, niscaya kalian tidak akan pernah puas dari perkataan Tuhan kalian. Artinya bahwa senang membaca Al-Qur'an, cinta dengan membaca Al-Qur'an, cinta mempelajari Al-Qur'an, maka itu tanda-tandanya, ya, orang yang selalu membersihkan hatinya, ya, atau paling tidak selalu dibersihkan hatinya, sehingga tidak ada kesan bahwa itu pinacari Al-Qur'an kalau bulan Ramadan. Kalau lewat nih bulan Ramadan, Al-Qur'annya jadi kusut, kasat kusut, ya. Di Pejuang Subuh insyaallah tidak demikian. Kenapa? Karena kita berjumpa di malam Rabu dan Jumat yang dipimpin langsung oleh Haji Syukur.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau Ustadz Abidin pada beberapa kesempatan itu menyampaikan tentang teori, maka saya lihat karena kesempatan ini para kita-kita di semua ini, ya sekalipun live di media sosial tapi tidak apa-apa, ya kami langsung saja untuk prakteknya saja langsung. Ya, tidak ada materi, ya tidak ada teorinya. Ya nanti Ustadz Abidin yang sampaikan teorinya. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedikit pada subuh hari ini saya akan berbagi. Jadi bukan mengajarkan tapi hanya berbagi. Mempelajari tahsin Al-Qur'an itu diantaranya ada huruf yang keluar dari tenggorokan. Mohon maaf, ini kadang yang terlalu banyak tak putar-putar. Ya, terlalu banyak kadang tak putar-putar. Yang sebenarnya itu penyebutannya di tengah, itu kemudian bergeser ke bawah. Dan itu kadang kurang disadari. Kadang kurang disadari. Yang sebenarnya dia adalah tenggorokan paling atas, itu keluarnya di tengah. Yang seharusnya yang di tengah, itu kemudian keluarnya di bawah. Ini kadang kurang disadari, apalagi kalau sudah keasyikan. Ya. Dalam mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin, itu mesti harus ada komitmen. Komitmennya apa? Di setiap bertemu dengan huruf yang dimaksud, maka harus sesuai dengan penyebutannya. Ya, bahkan agak lebih keras, ada ulama kita menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tahsin, tanpa ilmu tajwid, itu sebenarnya berdosa. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Membaca Al-Quran tanpa ilmu tahsin, itu dinilai dengannya berdosa. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami masuk khusus untuk tenggorokan saja. Ya, untuk tenggorokan itu ada 6 huruf yang keluar di sana. Begitu Ustaz ya? Ya, ada 6 huruf yang keluar dari sana. Ada 2 di tenggorokan paling di bawah, ada 2 di tengah, dan ada 2 di bagian atas. Saya kira secara teori insya Allah semua kita sudah dapat. Tetapi apakah secara praktik itu kemudian sesuai dengan teorinya? Kalau di bagian bawah, hadirin yang dirahmati Allah, itu yang 2 adalah huruf alif dan ha. Abata yang kami bina beberapa tahun yang lalu, yang sudah masuk angkatan ke-8, yang pesertanya ada dari mahasiswa, bahkan ada dari kalangan umum. Kadang untuk huruf tenggorokan itu butuh beberapa minggu untuk menuntaskan itu. Ya, karena yang semestinya adalah yang di tengah tapi bergeser ke bawah. Ya. Huruf alif itu dimulai di atas, biasanya di tengah. Ya. Karena yang di bawah itu cuma 2. Alif, a. Ya, silakan dibuka tenggorokannya, itu a, kemudian ha. Nah, sehingga ada anunya itu nyanyiannya a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Maka sepanjang a itu jangan sampai terkotak-kotak, baku campur ki alif dengan ain. Nah, ada juga itu kalau di Iqra, cobalah bedakan di antara huruf a dan a. A dan a. Cobalah bedakan di antara huruf qa dan ka. Ya. Nah, kemudian yang di tengah itu ada a dengan ha. Ya, dia lebih halus sedikit, tapi di tengah ha. Kayaknya alhamdu hayya 'alas shalah ha. Coba semuanya ha.
Ya kalau untuk latihannya tuh enggak apa-apa, boleh Pak. Boleh kita dengar ha 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 al-ha. Ya, halus dia. Nah, kemudian yang di tengah juga itu ha dengan a. Ai'uba u'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani a. Ya. Kemudian yang bagian atas ketemu dengan kha, bukan juga kha yang itu bukan, ya. Enggak sampai juga ke sana. Kha. Ya, dia tenggorokan paling atas itu. Tenggorokan paling atas. Kha. Nah, kemudian apa lagi? Gha. Ya, gha. Jadi ada 6. Di bawah ada 2, di tengah ada 2, kemudian di bagian atas ada 2. Ya. Di bagian bawah, coba kesempatan ini ada ndak yang sudah hafal itu yang tadi yang saya maksudkan nyanyiannya itu? A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Bisa ya ada salah seorang yang perhatikan untuk subuh ini? Iya, silakan Ustaz. Ya mohon izin Ustaz. Berdosa kayak ini karena Ustaz yang silakan Ustaz, bisa mungkin maju ke depan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini guru saya ini maju ke depan. Ya, apa Ustaz, situ aja Ustaz. Ya, alif. Masya Allah. Jadi itu semua huruf A. Siapa tahu? Syukran Ustaz, kasih banyak. Siapa lagi yang kira-kira mau? Atau saya yang tunjuk deh? Oh, yang di dekatnya Ustaz Triswandi. Ya. Bapak baru ya, selamat Bapak baru. A I U ba u an ani a na minal mu'ni. Atau ada yang belum hafal ini ya? Ada yang belum hafal ya? Bisa? Ya? Ada yang belum ya? Coba minta tolong diangkat tangannya yang belum. Mohon maaf ya. Ya, jadi saya ulangi. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Terus kalau ada yang bertanya apa bedanya dengan ain? Ya, coba saya sebutkan huruf ain. A'i'u ba u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Semua di tengah. Semua di tengah. Semua di tengah. Ya. Kalau di bawah alif itu pelong kedengaran. Ya. Kalau ini sudah dihafal, di saat kita berkendara, entah itu naik motor atau naik mobil, bisa kita latihan di situ. Teriak-teriak di atas motor, ditutup helm. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Kemudian ha hi hu ba hu han hani ha na minal mu'ni ma hi han hani ha. A I U ba u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Apalagi? Yang di tengah? Apalagi yang di tengah? Ha. Ha hi hu bah.
hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, kalau ternyata panjang umur dari alif sampai ya, setelah misalnya itu tuntas, maka di level kedua itu sudah gabungan dari huruf alif sampai ya. Abata tajaha khadadha raza sasha sada da bada'a ghafaqa kalamana waha adannya. Ya. Tapi penyebutan huruf ini itu harus dituntaskan dulu semua dari alif sampai ya. Dan ini adalah tempat latihannya itu adalah a i u. Ya. Coba yang baru hafal subuh ini, ada enggak? Ya, belum. Kak Wahyu coba. Bisa ya? Ustadz Mufli, Ustadz Nasrul. Ya, huruf alif saja dulu. Oh, belum, enggak sempat hadir ya minggu lalu. Ya. Oh iya, beri musafir. Ya. Belum. Oh ya. Coba kita ulangi sama-sama. Mudah-mudahan subuh ini bisa kita hafal minimal 1. Iya. Sehingga pada pertemuan berikutnya itu tinggal dilanjutkan dengan huruf yang lain. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a i u ba u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a i u ba u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani Baik, dalam membaca Al-Quran kadang kita dengarkan suara indah sekali. Tetapi kalau yang sudah mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin itu, sekalipun mendengarkan hal seperti itu tetap gelisah. Mungkin kalau sepintas lalu orang berpikir, "Woi, bagus sekali ini bacaannya." Tapi yang diperindah hanyalah suara. Dan itu sebenarnya tidak salah. Karena memang dianjurkan bahwa perindahlah bacaan Al-Qur'anmu dengan keindahan suaramu bisautikum. Tidak salah. Tetapi yang mempelajari ilmu tajwid tahsin ketika mendengarkan hal seperti itu kadang gelisah. Contoh ya. Dan ini pengalaman saya sendiri. Ya, saya bersyukur karena ada orang yang siap membimbing saya. Ya, namanya kita masih pemula, ya dulu saya masih pemula. Saya ikuti iramanya Abdurrahman As-Sudais. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau mau lagi lebih di atas lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, mungkin sepintas lalu mungkin bagus ya, bagus. Tetapi secara kaidah tajwid ada kesalahan di dalamnya, banyak kesalahan di dalamnya. Di antaranya al-alamin yang semestinya hanya 2 harokat saja, al-alamin itu karena merasa bahwa bagus di keadaan, bagus di suara, sehingga biar semestinya tidak harus dipanjangkan karena bagus di suaranya, nah kasih panjang tomi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sepintas lalu tidak ada kesalahan. Sama juga saya pernah membaca Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Ini lagi-lagi persoalan panjang pendek. Di dalamnya juga ada kesalahan. Padahal kalau sepintas lalu, ya kalau menurut saya bagus sih. Ya sepintas lalu, irama, ya. Tapi ternyata di dalamnya ada kesalahan. Yang semestinya tidak harus panjang, itu dipanjangkan. Kenapa panjang? Karena ditopan oleh irama. Alladzi yuwaswisu. Bukan alladzi yuwaswisu. Dan kesalahan ini bertahun-tahun kami bawa. Iya. Karena baik itu di lomba tadarus ataupun di saat kita mengaji, apalagi kalau dengar suara begitu, sekalipun ada kesalahan, tidak mau na tegur. Tidak mau kena tegur, bilang mangali ki mau ditegur, ustaz itu Ya, itu anggapannya orang. Siapa mau tegur ki ustaz itu Padahal tidak demikian. Kasihan kalau kesalahan itu terus berlarut-larut, tidak saling memberi masukan. Saya bersyukur kepada guru saya, dan dia ada di Bulukumba ini. Ya, dia panggil saya, dia sampaikan, dia jelaskan semua satu persatu. Ini yang mesti dibenahi, ini mesti dibenahi, ini mesti dibenahi. Bahkan 2 hari yang lalu saya masih disampaikan itu. Maka saya merasa berdosa dan saya merasa berkewajiban untuk juga berbagi dengan kita. Siapa tahu mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berpegang teguh kepada kesalahan-kesalahan yang terpelihara. Mudah-mudahan Allah melunakkan hati kita untuk mencapai derajat malaikat bersama dengan kita di saat kita membaca Al-Quran. Iya, jangan hanya sekedar kita mencari yang 2 pahala itu. Pahala apa itu? Pahala baca Quran dan pahala terbata-bata. Ya, kita usahakan kita bergeser, kita bergeser dari situ. Karena membaca Al-Quran dengan mahir, ada semangat untuk memperbaiki bacaan Quran kita, maka niscaya malaikat bersama dengan kita. Ya. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering sekali kita temukan adalah ketika bertemu 2 huruf yang berbeda. Dia berdekatan kayak a'udzu. Ya. Orang mengaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Ya. Padahal ketemu 2 huruf yang berbeda di situ, antara alif dengan ain, antara yang keluarnya di bawah dengan yang di tengah. Jadi mesti harus dituntaskan dulu satu. A'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu. Ada juga ini huruf apa ya? Huruf ain.
Kadang juga kesalahan yang sering kita temukan juga adalah karena berdekatan dua huruf yang sama sehingga yang disebutkan cuma satu. Difarata millau. Padahal sebenarnya di situ ada dua huruf yang bertemu, sekalipun memang sama, mesti harus dibedakan dulu, mesti harus dituntaskan satu. Huruf yang satu baru menuju ke huruf berikutnya. Apalagi kalau huruf itu jenis keluarnya berbeda, kayak a'udzu, a'udzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, antara huruf ta dengan ta saja itu juga sangat jelas perbedaannya. Ada yang berdesis, yang mana itu berdesis? Kalau saya mau pinjam istilahnya Haji Hatib, waktu masih belajar dulu di Islamic Center, dalam huruf penyebutan ta itu, ya ada angin-anginnya keluar sedikit, ta, ta, ada angin-anginnya keluar, ta. Ya, ini saya pinjam istilahnya Haji Hatib ini, ta, ta. Kalau huruf ta tidak ada. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kedepannya akan kita maksimalkan dengan baik. Ada Ustadz Abidin, ada Ustadz Abdurrahman, dan saya juga insya Allah siap berbagi agar para teman-teman, para ikhwan di pejuang subuh, ya, bukan juga bilang kita menghabiskan waktu begitu saja, tetapi paling tidak ada hal yang nampak dalam keseharian kita, bahwa kita adalah orang-orang yang semangat mempelajari Al-Quran dan memulainya dari penyebutan huruf itu. Saya kira ini pembuka ya untuk praktiknya langsung. Jadi kalau misalnya kita ketemu, sekalipun itu tidak tempat seperti ini, tapi kalau misalnya ada yang mau latihan, boleh, ya, boleh. Di mana saja kita ketemu, insya Allah kita bisa. Dan ini juga yang kami lakukan. Jadi guru kami itu adalah seorang imam. Saya lihat kesehariannya sibuk sekali, sangat sibuk, sehingga sulit untuk kami dapatkan waktunya. Nah, saya juga mau maksimalkan belajar. Lantas apa yang kami lakukan? Apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, kalau sudah mi imam, kudampingi mi dari tempat dia imam sampai di motornya. Disitulah kesempatan saya untuk menyetor. Karena kalau mau kusuruh duduk, itu sih padat sekali jadwalnya saat itu. Jadi saya memanfaatkan kesempatan itu dari tempat dia imam sampai di motornya. Ya otomatis ya jalannya lambat, kadang sesekali berhenti. Ya, itu apa tujuannya? Ya karena kami ini sangat butuh dengan itu, dan dia juga sibuk sekali, sehingga saya lakukan cara seperti itu. Ya, karena kalau kami menunggu waktunya kosong, ya mungkin susah untuk kami dapatkan waktu yang susah. Dan ternyata Allah perkenankan itu, dan alhamdulillah akhirnya itu bisa tuntas. Ya, kita berharap bahwa ilmu seperti ini mesti harus kita yang mengejarnya. Ya. Ketika memang ada niat dan mempelajari hal seperti ini, ilmu tahsin itu, ya jangan kejar kapan selesainya. Makanya ada kadang moto itu semangat dan sabar. Ya, semangat mesti harus dibangkitkan dan perlu ada kesabaran. Ya, karena kalau tidak semangat juga, ya begitu gilirannya, pertemuannya dimulai, ya berbagai alasan lah, ada seperti ini, sehingga itu kemudian tidak lanjut. Dan kalau juga tidak sabar, ya pasti bosan. Ya karena membongkar kebiasaan lama itu susah sekali. Membongkar kebiasaan lama, bertahan dengan tradisi lama itu susah sekali, khususnya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Terakhir,
logat atau apa ya? Kalau saya mau sebutkan, salah satu yang saya tempati belajar itu kan orang Jawa. Ja. Otomatis dalam penyebutan huruf ja-nya itu ya kedengaran seperti itu ja, orang Jawa. Tapi sanad yang beliau pelajari khususnya penyebutan huruf ja itu justru tidak demikian, ya. Bagaimana penyebutan ja? Ja. Ja, bukan ja. Ya, kadang ini kan juga tidak diperhatikan. Ja, 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 ada tekanan ja. Tapi ketika dia mengaji, meskipun dia orang Jawa, itu dia menyebutnya huruf ja. Ja, tanpa ada tekanan. Ja. Jadi jubaj dan seterusnya. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau langsung prakteknya, mohon maaf sekali lagi. Mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.